Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ada yang baru dari kami. dari Panti Asuhan ya. Dari Panti Asuhan Seragam Panti Asuhan. Iya, Kita sudah akhirnya akhirnya memiliki kaos. kaos sendiri. Walaupun Ini dicetak sendiri, dipakai sendiri ya. betul. Ini kayak apa, Riz? Seragam kerja lah. Ya, Jadi nanti beberapa kontributor kita yang emang ngebahas, nanti ada yang bareng Mas Daris, ada yang bareng saya gitu. Ya pakai ini. ada Gitu. sesekali. Sesekali, nggak Enggak, semua sih. Takutnya ya bau sih. Oke, kita akan membahas Pacific Rim Pacific The Rim Black The Season 2. Yang pertama nggak semua dibahas karena bahas semuanya aja deh. iya. Komprehensif Karena aja. ini kan satu kesatuan Nah, sebenarnya. Dan tidak akan ada season 3. Oh iya. Iya. Iya betul. Karena dari awal ordernya 2 season. Betul. Legendary ke Netflix 2 season aja. Iya. Dan emang ceritanya selesai. Makanya diselesain di sini emang kan. selesai. Oke, saat belum lama tayang ya. Belum. Dari kita take sekarang ini. Berapa? Dan ya nggak jauh dari Ultraman kemarin lah. Iya sih, betul. Nah, impresiku setelah nonton ini, karena emang kalau dari kan sebelumnya apa yang season satunya dia belum nonton, pas aku nonton tuh dia belum nonton gitu. Nah, sesimpel sih Mas, aku tuh terlalu suka sama yang pertama. Film pertama emang. Dan kedua ya gitulah. Yang kedua kita nggak mau bahas. Maksudnya kalau cari robot-robotan yang kedua oke, tapi ruhnya Pacific Rim enggak sih. Ya. Gitu. Jadi gini, sebentar terus ya. Pacific Rim pertama itu Real Robot. Pacific Rim kedua itu Super Robot. Pacific Rim pertama itu Gundam. Pacific Rim ketiga itu apa namanya Gaiking. Iya kan kasarnya gitu ya. Bisa Gaiking, kayak gitu. Gaiking tua banget. Jumlah episode sama 7 masing-masing season. Season 1 kalau yang ini yang kebetulan ya. Ya. Season apa Pacific Rim Black ini dia itu apa istilahnya melebarkan universe Mas ya. Iya, extended. Sebetulnya sih bukan hanya melebarkan sih. Ini kan dia menceritakan satu wilayah yang tidak terceritakan setelah kejadian yang kedua gitu. Jadi emang ya ini hanya kreator hanya apa ya, intinya tuh hanya menyajikan bahwa kaiju itu nggak hanya yang kalian tonton di bioskop. Kaiju itu banyak di berbagai daerah di dunia itu banyak gitu loh. Karena bridge-nya tuh mungkin nggak cuma di situ aja di Pasifik itu gitu. Ternyata banyak. Dan apa namanya bagaimana kita hidup di antara kaiju. Iya, ada yang hybrid gitu kan, ada yang buat bukan hanya hybrid kan mungkin dicampurkan, tapi ini emang di-create karakter si boy itu kan di-create gitu. Ada yang apa namanya, ada yang memuja kaiju, ada yang bagaimana kita harus lari dari kaiju, bagaimana kita bertahan hidup di antara kaiju tuh, pokoknya chaos banget. Nah ini yang bagusnya itu kan aku sukanya adalah aku secinta itu ya sama universe-nya Pacific Rim karena makanya Black ini awalnya aku skeptis kan, maksudnya apa sih animasi tapi habis nonton ruhnya Pacific Rim pertama ada di sini. Masih dibawa. Bagaimana pertarungannya patah ya. Jadi apa namanya gerakan robotnya itu berat. Robotik banget. Kaijunya serem. Ya, betul. Dan kesan bahwa si robot ini akan kalah tuh kan sangat tinggi karena segitu hebatnya para kaiju ini kan gitu. Itu kan yang kita dapat di pertama. Sense of danger-nya kuat. Wah, banget. Gila banget itu. Sense of danger terlalu kuat. Iya. Itu yang hilang di film kedua. Film kedua itu kan kita kan kayak nonton Transformer tuh. Iya. Hingar-bingar aja. Gitu. Nah, season pertama ini kebetulan lagi teman-teman, salah satu dari sedikit hal yang terjadi di ruang ngobrol antara aku sama Daris, bahwa biasanya kita sepemahaman, sepemikiran, selera gitu. Ini kebetulan season pertama aku nggak begitu menikmatin gitu. Sebaliknya Daris justru menikmatin. Yang kedua justru Daris tidak lebih menikmati daripada aku gitu loh. Tapi mungkin kalau secara alasan kita nggak bisa ngasih alasan logis segala macam, ini hanya selera aja sih. Iya, selera aja sih. Gimana season pertama itu aku kan sukanya drama ya. Betul. Aku suka drama. Makanya yang review drama Korea atau film Indonesia dia sama Jojo. Aku sukanya drama. Jadi season 1 itu lebih banyak di dramanya karena kan build ya. Betul. Bagaimana kakak adik ini berkembang. Kemudian apa namanya kayak ngeletakin pondasi gitu loh. Jadi aksinya itu
cukup. Di awal sama menjelang akhir. Ya, cukup aja. Ya betul. Terus ada Apex tuh keren banget sih Apex. Wow, jos. Akhirnya robotnya Apex itu kan kelihatan di base ya di Sydney ya, gitu. Apa base-nya Apex itu. Nah, terus season 2 kalau aku tuh dia lebih ngegas ke aksi dan lebih banyak resolusi masalah, tapi karakternya rada kacau. Jadi kayak apa yang udah di-establish di season 1 itu agak-agak apa ya, seperti penulisnya tuh agak lupa gitu. Aku nulis si Hailey itu kemarin gimana kayak gimana gitu. Bisa jadi itu, bisa jadi juga ini karena emang serbuan fans itu banyak yang bilang kok actionnya sedikit misalnya. Tapi benar yang Daris bilang bahwa kayak misalnya siapa kakaknya Hailey itu siapa? Taylor itu kan di sini tuh jadi kayak pelin-pelan gitu loh. Kan mau nyelamatin boy, mau enggak, mau apa dia. Padahal di season 1 dia tegas kan. Tegas gitu. Jadi emang di season 1 dia kerasa sebagai pelindung tuh loh. Pelindung banget gitu. Kalau di sini kan enggak. Malah Mei di sini enggak terlalu kelihatan. Yang kedua kan enggak terlalu Mei ya ini karakternya yang konsisten cuman Mei. Ya. Terus sama tapi buatku lebih muncul Mei di pertama. Iyalah, maksudnya dia udah selesai. Iya. Dia dapat highlight kan cuman pas Shane mati doang. Nah, Shane-nya juga rada off ya? Off. Ya. Betul. Aku tahu sih kalian ingin mengakhiri arc-nya, tapi ya enggak setiba-tiba ini juga kali. Langsung jadi savior. Gitu. Ya itu maksudnya itu masalahku di situ sih. Ya. Sama Tyler-nya ini aku bukan Tyler, Hailey-nya aku yang paling sebel. Dia kayak jadi wanita histeris gitu. Padahal di season 1 itu dia dari jadi wanita histeris, kemudian karena tindakan-tindakannya yang salah memakan korban, dia berkembang, belajar. Dia jadi pegangannya Mei. Nah, di season 2 ini dia malah jadi balik lagi ke sana. Aku jadi ya. Betul. Satu hal lagi teman-teman yang kami sepakat di season 2 ini adalah ketidakperluan munculnya. Ini spoiler ya habis ini itu. Iya nggak apa-apa. ini kan ada di Netflix jadi kalian bisa cari lah gitu, tonton. Ketidakperluan kemunculan karakter dari ayahnya Taylor dan Hailey gitu. Kalau ibunya kami udah ngobrol, kalau nggak muncul juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena ada Sister of Kaiju yang memang hanya cewek aja dan membunuhi cowok gitu, ya udah akhirnya sebagai prajurit kuat ibunya direkrut ya masuk akal dengan aja. Dengan paksa dihipnotis segala macam. Tapi ketika bapaknya hadir itu elemen of disbelief-nya jadi karena menurut kami adalah pada saat terjadi sesuatu yang membuat ayah ibunya Hailey dan Taylor ini terpisah, dan itu kan medan perang sebenarnya, maksudnya perang kaiju gitu, dan ayahnya mati di sana atau hilang di Black, itu malah jadi lebih menarik karena akan memunculkan harapan akan cerita lain. Meskipun tadi Dari sudah bilang bahwa kontraknya tuh 2 season, ya udah diselesaikan. Mungkin karena itu juga bahwa harus ada ayahnya, bahwa selesai di situ gitu loh. Meskipun ya ayahnya tuh benar-benar terpukul istrinya mati, tapi ya istrinya kan udah dianggap mati lama, orang udah hilang gitu. Dia ini kan span waktunya kan cukup lama ya. Jadi dari mereka kecil ditinggalin, kemudian kayak nggak ada usaha untuk nyari gitu, itu kan pasti kan bolehlah excuse apapun, tapi kita nonton tuh langsung ngik gitu. Excuse-nya kan ayahnya bilang aku udah berusaha nyari kalian tapi base di Sydney nggak mengizinkan siapapun keluar, apalagi ke Black gitu kan. Nah tapi kan sebagai seorang prajurit yang nyari keluarganya, harusnya dia bisa juga kabur ngeyel ngotot, kabur dari base, sama seperti kedua anaknya ngeyel dan ngotot nyari orang tuanya gitu. Jadi sama nih gitu loh. Kalau ketemu di medan perang malah bagus. Itu yang kurang sih. Yang lain oke banget. Oke banget. Aku jujur aku terlepas dari warnanya aku suka sih Atlas Destroyer. Karena Gypsy Danger itu gross sih kalau buatku. Awalnya nggak suka tapi kemudian suka. Iya, apalagi setelah dipasangin lengan, dikasih. Itu Apex yang ngasih kan? Iya. Itu kan. Anjir, kaiju ngasih kok apa? Kamu nggak punya lengan. Ya. Karena Gypsy Danger-nya Pacific Rim pertama tuh secara wujud aku nggak terlalu seneng sih ya. Karena wujudnya apa sih robotnya itu namanya? Jagger, wujudnya Jagger yang di Australia itu kan bagus, kayak super robot Jepang tuh, gitu. Tapi karena itu teknologi paling mutakhir kan, yang itu. Nah si Atlas Destroyer ini karena settingnya juga di Australia kan ada vibe-nya Jagger yang itu apa sih namanya lupa.
Walaupun Atlas itu kan dibilang dia robot terbelakang ya, karena dia udah karena kalau nggak salah buat dia robot training ya, buat training aja, jadi nggak punya persenjataan. Jadi kocak banget itu. Gitu. Itu yang bikin sense of danger-nya gede, kemudian ketika dikasih lengan itu kita jadi benar-benar ngerasa lega, akhirnya ada senjatanya. Ada senjata, gitu. ya. Dan dia memastikan untuk, karena senjatanya pun bukan peluru dan lain sebagainya, cuman capit gitu aja. Iya. Dia memastikan untuk terjadi close range battle close range battle agar seru. Karena kita nggak bakal suka deh kalau cuma tembak-tembakan aja. Kita pasti sukanya kalau pukulan kaiju dan nano Jaeger. Ya jadi berasa kayak Ultraman sih. Dan itu kemudian itulah yang ada di Pacific Rim pertama. Ya, memang. Ketika Gypsy Danger nyeret kapal itu kan serem banget. Gitu. Nah, itu sih yang bagus. Ini Rocket Elbow. Itu serem banget. Terus ini Riz, aku tadinya juga bertanya-tanya, agak kecewa dengan Apex yang begitu aja gitu. Cuman sama sih. Cuman kupikir ruang untuk ngasih Apex pergerakannya cuma di situ sih kayaknya. Kan nggak mungkin dia mau ngobrak-abrik Sisters of Kaiju segala macam gitu kan. Jadi emang ya kayaknya semuanya itu dibikin ya udahlah selesai gitu. Sebenarnya bisa lebih panjang sih, tapi karena emang ya kita tahu lah Pacific Rim itu segmented. Ya, betul. Jadi udah dapat gini aja aku udah bersyukur. Udah syukur banget. Ini bukan serial yang perfect ya, bukan. Tapi by no means ini adalah serial yang kalau kalian suka Pacific Rim pertama, besar kemungkinan kalian akan suka ini. Ya. Kaijunya variatif. Ya. Walaupun Jaegernya ya cuma 2 aja ya, 2-3 aja. Tapi dapatlah feel dari pertamanya, dapat kita feel real robot, feel seremnya, dangernya itu dapat banget. Terlebih lagi mungkin ini kali Riz, kita nonton Black ini emang habis kecewa sama yang pertama. Enggak, bukan Ultraman. Karena kan sama-sama 3D cel shading nih, maksudnya visualnya hampir mirip nih gitu. Jadi kayak lebih terobati lah. Ya, itu dia. Sampai nontonnya dub Inggris atau dub Jepang? Inggris. Aku Jepang. Aku Inggris. Karena aku tuh kalau ngelihat atau nonton tayangan yang emang dibuat oleh produsen Inggris masa Amerika lah ibaratnya kayak gitu, aku pakai bahasa aslinya. Berarti itu nonton nggak sih? Aku lupa. Dota. Enggak. Kan bagus kan? Bagus kan? Aku belum sempat nonton. Bagus banget. Ya. Penggemar Dota nggak suka sih, tapi karena aku nggak terlalu main Dota, aku seneng banget. Iya, betul. Aku nontonnya dub Jepang ya, jadi berasa nonton anime banget. Ya. Karena dia robot ya. Iya, betul. Iya sih. Ya, ini bisa ditonton di dub Jepang. Kalau di Netflix ada dub Jepang sama dub Inggris. Ya. Kalian bisa pilih. Dub Jepangnya tuh juga bagus banget, sumpah. Ya. Kayak nonton anime. Ya, karena aku tuh sangat seneng nonton dubbingan aslinya, maksudnya Amerik gitu, US gitu, setelah terpapar Last Airbender-nya Aang. Jadi kan karena memang Nickelodeon bagus banget kan di situ. Jadi memang ternyata oke. Kalau sebelum itu kan dub Inggris tuh kayak aneh. Kayak orang baca teks aja. Tapi Last Airbender tuh dub Jepangnya juga bagus. Iya memang. Karena Nickelodeon tuh menjaga di seluruh yang dia tampil di stasiun TV negara manapun itu bagus. Tapi kayaknya apapun kalau di dub Jepang jadi bagus deh. Karena emang seiyunya kan lebih profesional. Iya mungkin sih. Tapi khusus Nickelodeon emang dia punya penjagaan itu karena SpongeBob juga bagus banget. Iya bagus. Gitu. Oke sih teman-teman. Oke. Untuk Pacific Rim The Black kayaknya itu aja yang bisa kita obrolin. Silakan tonton karena ada di Netflix. Ya. Sampai ketemu teman-teman. Thank you. Di obrolan selanjutnya. Thank you.